di channel Bun Lifetainment. Aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dulu. Terus juga follow semua sosial media dari Bun Lifetainment. Ada Instagramnya, ada TikToknya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan banget selalu setiap hari everyday di Bun Lifetainment. Nah, di Today Edition kali ini judulnya Life Changing. Karena kalau kita ngomongin hidup itu nggak pernah akan ada habisnya. Hidup itu selalu berputar. Kadang semalam itu hidup manusia bisa berubah, bisa jadi lebih baik atau bisa lebih buruk. Tapi yang jelas hidup itu selalu berputar, muter terus. Dan hari ini kita ada kedatangan seseorang, bestie aku nih di edisi Life Changing kali ini. Yang hidupnya muter-muter ya. Ada Rachel V-nya. Hai Besti. Kamu kalau di putaran itu kamu lagi ada di sebelah mana? Kanan, kiri, atas, bawah? Sekarang Ya, sekarang. lagi ada di ini Putaran misalnya roda nih mungkin kayak lagi di sini kali di ya. sini gitu ya, Iya, di sini. di sini, Ya. kayak. Muter terus. Nah, kita kan tahu ya kalau Rachel itu sosok bilangnya tuh selebgram ya. Kamu maunya sebenarnya disebutnya jadi apa sih? Kalau misalnya nih ya, kalau ada acara gitu kan, Rachel V-nya di bawahnya kan biasa suka ada apa gitu, aktris atau penyanyi atau apa. Kamu apa? Pengennya disebutnya apa? Sebenarnya tuh Sebenarnya? aku senang banget kalau orang manggil aku tuh kayak entrepreneur atau businesswoman. Cuman aku nggak bisa deny juga kalau misalnya hal itu terjadi pun karena aku emang dikenal sebagai kayak personal life aku tuh orang tuh tahu Iya, gitu. Makanya mungkin bisnis aku juga jadi berjalan ya alhamdulillah gitu naik terus ya karena Itu kan berkesinambungan ya? Iya, kalau misalnya sekarang dibilang selebgram atau influencer juga aku nggak apa-apa sih, cuman aku nggak pernah mau self proclaim aja kalau aku nih influencer, aku selebgram, aku nggak mau bilang kayak gitu karena aku pengennya orang aja emang kalau emang manggil aku kayak gitu ya nggak apa-apa gitu. Kan kamu kan salah satu ya kita bisa bilang selebgram generasi pertama lah di Indonesia. Maksudnya kan ya yang awal-awal gitu kan. Nah itu kenapa tiba-tiba kamu bisa dibilang orang selebgram? Kamu tahu nggak sih kenapa? Setahu aku selebgram itu celebrity Instagram ya. Berarti Iya, yang kenapa tiba-tiba gitu tiba-tiba? Karena mungkin orang tertarik ya sama apa yang aku post, apa yang aku share di Instagram. Jadi orang tuh banyak yang follow. Nah karena banyak yang follow ini orang jadi nganggapnya itu selebgram karena kan terkenal di Instagram gitu loh Kak. Jadilah banyak selebgram. Banyak kan istilah jadi selebgram kayak Rachel V-nya gitu. Nah kan waktu itu tuh kan zaman, itu berarti kamu pertama kali jadi selebgram tuh tahun berapa? Aku nggak tahu tahun berapa, cuman sebelum ada Instagram itu ada namanya Ask FM Kak. Tahu gue. Ya, nah tahu. pertama tuh aku dikenal sama orang tuh dari situ dulu. Lu suka jawab-jawabin orang? Suka jawab-jawabin orang, kayak jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan yang seru gitu, aku jawab-jawabin. Abis itu pindah deh, aku kayak follow Instagram aku ya gitu. Terus akhirnya ke Instagram gitu. Nah akhirnya bisa jadi selebgram itu menjadi, ya selebgram itu tanda kutip bisa menjadi suatu pekerjaan itu kan karena kita dibayar orang gitu kan. Maksudnya kayak kita ada kerjaan dibayar atau kita promosiin sesuatu. Akhirnya kan zaman dulu kan belum ada yang namanya red card kan. Akhirnya kamu gimana sih endorsement tuh gimana gitu sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan ya pundi-pundi kamu gitu dari Instagram gitu, dari kayak ibaratnya dibayar gitu. Gimana ceritanya? Apakah tiba-tiba kayak ada aku mau dong dipromosiin gitu atau kayak gimana? Dulu tuh pas awal-awal Instagram banget itu menurut aku nggak banyak juga kayak company ataupun brand yang melek kalau misalnya promosi di Instagram itu sangat mempengaruhi gitu. Iya. Jadi waktu itu tuh karena aku itu suka jualan, jadi aku lebih ke jualan produk aku sendiri gitu. Kayak banyak, aku tuh dulu jualan apa aja Kak, ada crop top, ada coklat, ada skincare. Crop top. Iya crop top kan? Iya. Oh gitu? Dulu tuh zaman pertama kali Jakarta Warehouse Project. Gitu. Oh, semua orang pakai crop top ya? Iya. Oh. Nah terus di situ akhirnya awalnya dari situ, terus abis itu aku jadi kayak ada yang minta promosiin ke aku tapi nggak bayar ke awalnya. Mau dulu barang gratis ya aku seneng aja gitu iya, kan. Benar. Sekarang kayak iya ya gratis. Sekarang juga seneng kok Kak. Oh iya seneng. Nah terus akhirnya karena waktu itu aku kayak promosiin barang-barang gratis, terus ada yang kayak mungkin mereka tuh mau dipromosin lagi cuman gak enak, jadi mereka ya udah deh bayar aja gitu. Dari situ. Sampai akhirnya aku ketemu kayak ada satu komunitas gitu, kayak isinya tuh emang orang-orang yang suka bikin konten, tapi dulu kontennya cuma foto doang ya Kak, kayak foto-foto aja. Terus aku ketemu teman aku satu namanya Caca. Nah si Caca ini tuh emang udah dari blog gitu Kak.
Oke. Nah terus dia bilang sama aku kayak coba deh pasang harga kayak gitu. Jadi maksudnya udah ada harga tetap gitu ya? Iya kan? kayak nih caranya tuh kayak gini untuk ngelihatnya dari waktu itu dia ngeliat dari kayak seberapa banyak likes-nya. Waktu itu kan belum ada Instastory ya. Iya, belum. Iya, jadi kayak bener, seberapa banyak likes-nya, seberapa ngaruh. Nanti kita kan tanya feedback dari mereka kayak gimana. Nah di situ dia akhirnya aku pertama kali banget pasang red card kayak kalau misalnya mau ini kayak gitu. Boleh tau gak sih dulu berapa pertama? Zaman dulu 300.000. 300.000 tuh foto. Terus sebulan gue pengen tahu deh, sebulan itu bisa dapat berapa? Zaman dulu. Iya zaman dulu, pertama-tama banget ya. Ini 1 juta apa 2 juta gitu ya sebulan? Nggak banyak sih zaman dulu tuh. Iya nggak maksudnya kadang-kadang pengen ngingetin aja, maksudnya buat kalian yang mungkin penghasilannya juga belum terlalu banyak, ya harus diinget orang kan nggak instan ya gitu. Kalau misalnya ngelihat lo sekarang kayak wah gitu punya ini punya itu, tapi kan kadang-kadang orang suka lupa gitu kalau lo tuh dari dulunya juga ya sama gitu, merintis juga gitu, nggak tiba-tiba jadi punya uang banyak, nggak tiba-tiba juga punya ini punya itu, semuanya kan dirintis gitu. Jadi buat semua nih besti-besti di rumah kalau misalnya, duh kenapa ya gue kok penghasilan gue kok segini-segini aja gitu ya kan. Jadi tenang aja, kalau misalnya itu kan rezeki itu kan udah di apa ya? Udah digariskan, udah diatur. Yang penting semasa kita semua menjalanin pakai hati, insya Allah bisa nyampe di titik-titik selanjutnya. Jadi jangan langsung mikir dari penghasilan 1 juta, gimana gue bisa punya penghasilan 100 juta, tapi kan bisa dipikir gimana ya besok gue bisa dapat 5 juta gitu. Step by step gitu. Dan awalnya kan berarti kan ya pelan-pelan gitu kan semuanya, followers segala macam. Terus lo tuh bener-bener sadar, oke, gue tuh kayaknya punya pengaruh banyak nih gitu. Itu lo sadar gak sih? Aku tuh waktu itu sadarnya itu bukan kayak sebulan 2 bulan mungkin udah dapet kayak udah dapet kerjaan dari Instagram. Aku bener-bener super sadar kalau aku ini mungkin banyak orang yang ngikutin gitu ya. Ngikutin itu bukan berarti follow doang, tapi bener-bener cari tahu, pengen tahu, terus bisa menginfluence dalam arti kalau misalnya lo makan sesuatu terus orang pengen makan itu juga gitu ya kan. Kayak dulu tuh Instagram aku yang dulu ya Kak, itu emang asal. Ada pernah punya berapa Instagram? Enggak, maksudnya zaman yang dulu itu aku nih kayak asal banget aja, kayak apapun ya aku posting sampai kayak aku bisa merasakan kayak ada kayak manfaat baik dan manfaat buruknya orang tuh follow aku gitu loh Kak. Jadi misalnya aku ngeposting suatu hal yang baik mereka ikutin, kalau aku ngeposting suatu hal yang ya menurut beberapa orang itu tuh nggak pantas ya mereka ikutin juga gitu. Nah di situ akhirnya waktu itu lagi gempar banget kayak masalah KPAI gitu zaman dulu. Tahu gue yang masalah itu yang pacaran-pacaran gitu kan. Iya. Nah terus kayak gitu di situ akhirnya aku mengurangi konten pacaran itu. Tapi gue nggak tahu deh. Karena kan gini kayak apa ya, konten kalau gue zaman dulu itu kan belum ada sosial media ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya gue mau nakal gitu, gue mau bohong sama nyokap gue, itu nggak akan ketahuan gitu. Gue bisa bilang kayak ke nyokap gue kayak Ma mau pergi sama teman-teman padahal gue pergi sama pacar gue, nyokap gue nggak akan tahu, bener nggak? Tapi kan sekarang nih, apalagi setelah punya anak ya, gue jadi membayangkan, nggak tahu deh kalau lo kan juga punya anak ya, membayangkan suatu saat nanti si anak-anak ini kan akan seperti kita kan, pasti bohong atau mungkin dia melakukan hal-hal yang ya secara norma dan etika itu kan nggak baik, tapi kan kita sebagai orang tuh kan nggak mungkin ngebiarin gitu kan. Nah dengan dunia sosial media gini, lo ngerasanya gimana gitu? Kalau aku pas yang zaman dulu, maksudnya di mana aku masih masih umur 18 tuh masih kecil nggak ya? Aku nggak tahu ya. Imut sih. Ya, lebih ke imut ya. Jadi umur 18 itu walaupun aku nggak posting kayak aku pacaran atau aku pergi, aku dulu suka pergi ke luar negeri juga kan. Iya gue nonton tuh videonya. Rachel and Nico apa? Against the World. Iya bener, gue nonton tadi itu. Gue penasaran kan, kayak seru juga ya gitu. Iya, kalau saat zaman itu sebenarnya aku emang izin sama orang tua. Cuman kalau misalnya ada suatu hal yang kayak mama aku nggak suka aku posting ya kadang ya aku take down. Oh gitu? Aku take down. Aku sempet kayak pernah yang kayak aku blok mama aku biar dia nggak lihat. Tapi kan tetap bisa lihat tetap juga bisa kan, juga sih, benar. Tante lu gitu, iya, lihat malah nonton gitu. Malah yang bahaya tuh sebenarnya bukan mama. Siapa? Tapi pertantean dan peroman ini. Oh bener biasanya kan gitu, kayak sebenarnya kadang-kadang tuh orang tua kita fine aja, tapi kayak misalnya kayak ada temennya gitu ngomong, kamu kok ngebiarin gini gitu kan. Iya benar. Nah terus lo kalau membayangkan lo yang dulu kayak gitu, terus ngelihat anak-anak gimana?
Kalau aku sih sebenarnya yang aku gimana yang aku harapkan aku menjadi apa nanti pas anak-anak aku udah gede ya, aku nggak bisa. Aku sebenarnya nggak mau yang kayak ngelarang banget, cuman sesuatu hal yang misalnya nggak boleh sebagai orang tua, ya kan nggak mungkin kan. Aku tetap akan melarang sih, iya, aku tetap akan berusaha untuk melarang. Tapi kalau seandainya itu aku nggak tahu ini benar atau nggak ya Kak, karena menurut aku setiap orang tua itu kadang kita udah mencoba berusaha menjadi yang terbaik, tapi ternyata itu bukan yang paling baik juga ternyata kan. Tapi itu kan apa yang ada di otak kita sebagai seorang orang tua aja. Gimana sih cara kita mendidik anak kita yang terbaik menurut kita. Nah kalau bagi aku ngelihatnya selama hal itu nggak ditunjukkan langsung di depan mata aku, aku ngerasa ya udah gitu. Tapi kayaknya semua orang, nggak tahu ya gue, tapi gue rasa kayaknya kebanyakan dari orang tuh kayak gitu gak sih? Iya, aku juga ngerasa kayak. Aku juga ngerasa dulu mama aku tuh kayak sebenarnya dia tahu, sebenarnya dia tahu, tapi dia kayak iya kan? Tapi yang penting gak di depan mata gue deh gitu. Karena kan kita nggak mungkin sebagai orang tua akhirnya menyadari nggak mungkin sebagai orang tua kalau anak itu berbuat salah kita diemin kan, gitu kan. Tapi ya udahlah gitu. Selama nggak di depan muka gue gitu kan. Iya benar. Terus nanti kalau misalnya kita udah punya anak baru akhirnya kayak ngaku dulu kan gini gitu kan. Gini terus kayak wah kamu bener-bener gitu. Di saat kita udah punya tanggung jawabnya sendiri. Tapi gue setuju sih kalau misalnya kayak sebagai orang tua tuh memang dia bukan pasti udah tahu, maksudnya udah pasti anak itu jadi yang terbaik, tapi penting banget sebagai orang tua, terutama seorang ibu tuh percaya diri bahwa kita tuh yang paling tahu dan paling bisa ngurus anak gitu. Yang pasti jangan sampai kita kayak nggak kenal sama personality anak kita sih gitu. Benar. Ini jadi kemana-mana ya. Kalau ibu-ibu emang gitu sih ya. Nah sekarang kan sekarang nih banyak banget nih anak-anak nih, nggak usah anak muda gitu ya, tapi anak-anak kecil aja tuh pengen jadi influencer. Ada yang pengen jadi YouTuber, ada yang pengen ya bilangnya jadi influencer, selebgram, apapun itu. Tapi sebenarnya menurut lo tuh seneng nggak jadi influencer? Happy nggak? Sebenarnya banyak banget sih Kak, sesuatu hal yang aku nggak sangka bisa dapetin terjadi karena dunia per sosial media ini ya. Kayak banyak media. Kayak maksudnya banyak banget hal-hal yang aku bisa ketemu sama orang-orang besar, aku bisa dapet networking yang bagus, aku bisa dapet fasilitas terbaik gitu kan. Itu semua kan karena ya aku ada di posisi ini. Cuman ya sama kayak semua pekerjaan lainnya pasti ada yang kita nggak bisa, kadang nggak bisa hadepinnya juga gitu loh. Maksudnya bukan nggak bisa sih, tapi lebih ke capek ngadepinnya gitu loh Kak. Jadi ya kayak ada plus minusnya sih. Bener, tapi gue setuju. Kadang-kadang tuh banyak orang karena kelihatan aja ya, karena kelihatan sebagai ya apapun itu ya, public figure, selebgram, influencer itu karena kelihatan semuanya maksudnya ibaratnya orang tuh kayaknya tahu dan kenal gitu. Kayaknya kayaknya hidupnya indah banget gitu kan. Mereka selalu bilangnya kayak gitu, kayaknya enak gitu. Tapi pada akhirnya gue melihat bahwa semua pekerjaan itu sama aja kok. Ada baik, ada buruknya. Mungkin kalau misalnya kayak kerja kantoran ya ada capeknya, ada enaknya, ada enggaknya. Kita pun bekerja kayak gini kan ada enaknya, ada enggaknya, orang jadi lebih tahu. Jadi sebenarnya pada hakikatnya semua kerjaan tuh sama aja sih. Orang tuh ngeliat enaknya tuh karena kalau di sosial media ya Kak, karena kan aku bisa memilih apa yang aku posting kan. Iya. Aku bisa posting hal-hal yang ya pamer aku lagi di luar negeri, pamer aku beli barang baru, tapi mereka kan nggak tahu sedihnya di belakang itu. Iya, karena aku nggak memutuskan untuk memposting hal itu gitu loh. Gitu. Nah menurut lo banyak kan yang ngomong nih ya, kalau misalnya kayak jadi selebgram atau jadi public figure tuh harus jaim, dalam arti harus pencitraan. Menurut lo gimana? Menurut aku itu tergantung dari prinsip dan kehidupannya masing-masing ya. Kayak aku ngelihat banyak banget teman aku yang pekerjaannya kayak aku atau mereka juga dilihat kayak aku, mereka lebih bebas mengutarakan apa adanya dirinya dia. Karena mungkin mereka punya, ya misalnya contoh dia misalnya ngerokok ya Kak, misalnya dia ngerokok, dia bisa aja ngeposting di Instagram dia ngerokok gitu. Karena mungkin dia ngelihat dari sisi keluarganya, sisi dari keluarga pacarnya, dari segala macam dan semuanya tuh mendukung dia kayak gitu tuh nggak apa-apa. Tapi ada beberapa orang juga yang mungkin sebenarnya dia pengen nunjukin aja, kalau gue juga pengen ngasih tauin loh kalau gue nih ngerokok, gue nih minum alkohol, tapi dia punya orang tua yang harus dia jaga perasaannya gitu. Jadi dia nggak bisa nunjukin itu. Jadi yang itu yang ngebikin jadi orang yang di luar dari layar handphone itu kaget pas ngeliat misalnya kayak oh aslinya dia kayak gini ya, mungkin dia punya sesuatu hal yang emang harus dia jaga gitu loh. Menurut aku tuh
pilihan mereka aja sih, mereka Iya sih, mau posting atau enggak gitu. Bener lagi sebenarnya kalau menurut gue sih bukan masalah pencitraan, tapi kadang-kadang kita memang harus memilih mana yang Iya, di-share, bener. mana yang nggak baik. Misalnya kita sedih, kalau gue misalnya kayak gue lagi sedih atau lagi ada masalah, ngapain gitu, maksudnya harus diposting, bukan penceritaan gue bahagia terus ya, cuman kita memilih gitu apa yang mau kita share, apa yang enggak gitu. Nah kadang-kadang mungkin yang memang harus dihadapkan sama mungkin yang pengen jadi influencer, ada selebgram itu harus ditatar dulu ya sih, karena banyak juga sekarang yang belum bisa, ya itu berjalan dengan waktu kan, akhirnya lo juga sampai di titik sekarang ini gitu, maksudnya kayak ini menjadi selebgram yang sekarang itu kan gini kan gitu, bener nggak? Ya maksudnya pas aku ada di titik ini tuh juga banyak banget hal-hal yang aku posting dulu tuh yang aku sesalin sekarang tuh juga banyak gitu loh Kak. Contohnya, nah gue pengen tahu tuh. Apa yang paling lo sesalkan? Atau enggak sebelumnya? Lo kan ya sorry udah bercerai kan. Lo hapus nggak postingan yang dulu? Enggak sih. Enggak. Iya sih. Gue juga kayaknya orangnya kayak gitu deh. Kayak ya udah kan, itu kan ada di kayak bagian masa lalu kan. Itu tuh sebenarnya ya mungkin kalau misalnya kayak cuman mantan pacar mungkin aku hapus ya Kak. Iya. Karena aku yang ngerasa paling dihapus ya. karena aku ngerasa ya mungkin emang itu adalah bagian dari hidup aku. Tapi kalau yang sama kekeluargaan aku sama anak-anak aku dan sama mantan suami aku, itu suatu hal yang emang akan itu aku kan pengen tunjuk. Itu memori yang ya. bener-bener memorable banget buat anak-anak aku juga. Jadi iya aku ngerasa kayak itu untuk apa dihapus gitu. Oke. Itu adalah bagian dari hidup aku gitu loh. Postingan yang paling lo sesalkan, atau mungkin nggak tahu, atau video atau apapun, atau di YouTube atau dimanapun, yang paling menurut lo kayak seharusnya gue tahu deh kalau gue sekarang dia dipostingkan, kayaknya gue nggak mungkin deh posting itu. Banyak banget sebenarnya, tapi yang paling aku sesalkan itu adalah aku suka mengekspresikan emosi aku zaman dulu ya. Mengekspresikan emosi aku, dan aku kayak kalau aku bisa ngomong sama diri aku yang dulu yang kayak aku pengen bilang kayak tenang, bisa nggak gitu. Tenang ya gitu. Udah jangan terlalu emosi gitu. Oh jadi lo tuh emang orangnya emosional? Sebenarnya iya, maksudnya di real life aku emosional, kadang saking emosionalnya aku jadi ke bawah juga gitu. Dampaknya apa sih yang menurut lo paling besar karena lo terlalu emosional tuh, dampaknya apa? Mungkin ke sekitar, maksudnya memperlihatkan emosi itu di sosial media tuh dampaknya yang paling buruk tuh dampaknya apa? Yang pertama aku jadi ngerasa orang-orang jadi tahu kelemahan aku, mereka tahu cara nge-trigger aku tuh kayak gimana. Yang kedua yang paling aku sesalin adalah aku tuh suka cepet banget reaktif sama hate comment gitu loh Kak. Aku tuh kayak sebenarnya hate comment zaman dulu tuh nggak begitu banyak ya Kak di aku. Tapi saat aku dapetin hate comment itu aku reaktif banget ke dia. Terus saat aku reaktif ke dia, misalnya gini, misalnya contoh namanya Lala gitu ya. Lala, hai La. Misalnya ya, ini nama samaran tolong, si Lala ini hate comment ke aku, terus aku lagi bad mood. Aku kan nggak setiap hari good mood ya. Pasti. Terus aku bad mood, terus aku kesel, jadinya aku kayak posting dia di story aku kayak lo capture, aku capture gitu. terus orang-orang tuh lo jadi orangnya gitu. Iya, kan? orang jadi ngebully dia. Terus ya kalau aku ngeliat diri aku sekarang ya aku sebenarnya nyesel, karena aku ngerasa kayak aku punya power untuk nggak usah ngepedulin itu gitu, karena ya apa yang aku share itu sebenarnya men-trigger orang lain ya juga mungkin kan? mungkin men-trigger orang lain juga, dan ya apa yang ada di sosial media itu udahlah nggak usah terlalu dibawa emosi. Dan setuju. Semua orang yang pernah aku tag dulu ya aku mau minta maaf di sini karena Oke Cel, jadi kan kalau misalnya kita jadi public figure, terus pastilah gitu dengan apa yang kita kerjain tuh kan nggak dipungkiri pasti banyak yang suka, banyak yang muji, banyak yang seneng. Terus mungkin sebagian orang tuh kalau dipuji siapa sih yang nggak seneng kan, terus terbuai gitu. Yang akhirnya kadang-kadang tuh bikin kontennya itu jadi kayak adiktif untuk nyenengin orang. Bener gitu. banget. Lo ngerasa nggak sih kayak gitu? ngerasa. Pernah kayak gitu? Iya. Jadinya pengennya bikinnya kontennya yang ya udah yang please semua orang Iya, gitu loh, jadi yang pengennya kayak sampai jadi lupa gitu kayak diri lo sendiri sebenarnya sukanya apa gitu. Waktu itu kayak lebih ke kayak jadi ada obsesi tepuk tangan dari audiens. Jadi saat aku nggak dapet feedback yang bagus malah jadi stres. Oh gitu? Iya. Misalnya kayak likes-nya kurang gitu kayak atau lebih kayak bisa kalau like sih selalu banyak sih. Canda likes. Bercanda. Cuman kayak lebih ke komentarnya gitu. Komentar. Kalau misalnya banyak yang sebenarnya mungkin ada yang ngekritik, ada yang ngehina, tapi kalau saat aku punya kayak harapan terhadap konten itu akan diterima dengan baik oleh masyarakat, saat itu nggak diterima aku jadi kayak beban gitu, kayak oh jadi orang ini nggak suka ya kayak gini, so kayak jadi merubah
yaudah deh aku lakuin apa yang orang lain suka aja gitu. Oh gitu. Terus habis itu lo jadinya gimana tuh, kayak lama-lama sampai selama apa lo tiba-tiba kayak lo kayak capek deh gitu kita bikin senang orang lain tapi nggak bikin senang diri sendiri gitu kan, lama-lama gitu kan jadinya. Kayaknya mungkin ada di titik dimana kayak saat aku udah kehilangan semua tepuk tangan itu ya Kak, kayak aku udah Masa sih hilang, gue tepuk tangan ini. Makasih ya, alhamdulillah ada satu. Saat aku kehilangan itu semua, aku jadi ngerasa kayak wah dunia aku beda banget nih sekarang, yang dulu dimana kayak orang tuh ngelihat aku tuh sebagai seseorang yang mungkin mereka kagumin gitu, sekarang jadi orang yang mereka benci. Dan saat aku tuh ngeliat diri aku saat mereka suka sama aku jadi suka sama diri aku. Tapi saat mereka nggak suka sama diri aku jadi ikutan nggak suka sama diri aku sendiri gitu loh Kak. Nah di situ aku jadi kayak belajar sih setiap hari, kayak aku lebih belajar untuk menyukai diri aku sendiri dulu, aku sayangin diri aku sendiri dulu, baru mungkin orang lain nanti mau ngikut atau enggak. Yang penting kalau aku udah suka sama diri aku sendiri, ya itu semua udah nggak bermakna lagi gitu loh. Apa yang mereka suka atau nggak suka, yang penting aku sayang gitu sama diri aku. Itu sih, itu yang paling penting sih. Tapi ada satu lagi sih sebenarnya, waktu itu bener suami gue waktu itu ngomong, kayaknya dia suka ngomong kalau bahwa memang pekerjaan menjadi artis lah gitu atau public figure itu kan kita memang pekerjaan itu tuh untuk menyenangkan orang lain, ya nggak sih? Gitu. Jadi di saat kadang-kadang gue juga ngerasa gitu, gue kayaknya capek deh kerja kayak gini terus gitu. Apa-apa harus disyutingin, harus tampil, harus kerja, maksudnya harus ini terus. Tapi akhirnya maksudnya kan gue kok nggak punya waktu sendiri ya, kok gue apa-apa harus di ini terus ya gitu. Tapi akhirnya gue mikir ya itu emang akhirnya gue balikin lagi, itu sebuah pekerjaan gitu, dimana kita harus please orang, harus servis orang. Kerjaan kita tuh emang kayak gini, bukan apa yang mau kita bikin kita senang, tapi memang pekerjaan, karena memang semua pekerjaan kan pasti ada susahnya, emang konsekuensinya gitu. Memang pekerjaan kita kayak gini, kecuali memang kita mau udah deh gue mau berhenti aja deh kerja kayak gini, gue mau kerja yang lain gitu. Cuman itu ya memang benar gitu, memang harus, yang penting kita sadar dulu memang yang kita kerjakan itu yang harus bikin kita happy. Di saat kita tahu gitu, kita ini ya udah, ini pekerjaan gitu, ya udah gitu, bersyukur masih punya pekerjaan, benar nggak sih? Benar. Ya kan? Benar. Daripada nganggur sih, benar sih. Jangan dong Say, bismillah ya kan? Bismillah. Rezeki udah ada yang ngatur. Oh ya nih, by the way, kemarin kan udah dibilangin nih kita tuh lagi ngumpulin curhatan dari kalian buat besti-besti nih. Nah tapi sebelum kita lihat videonya, aku mau ngasih tau juga buat kalian nih yang pengen curhat-curhat, pengen cerita-cerita, pengen sharing-sharing, bisa langsung nanti kirim video lewat DM di Instagramnya Bun Lifetainment. Nanti kita kalau misalnya ntar curhatannya terpilih, nanti kita tampilin di sini, nanti kita ngobrol, kita sharing-sharing juga, kita bahas kupas tuntas habis tentang curhatan kamu. Nih tapi nih kita nonton dulu nih yang sekarang. Hai Besti, perkenalkan aku Niken dari Jakarta. Aku mau curhat deh Besti, jadi aku ini udah kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta yang emang perusahaan udah jadi impian aku dari dulu. Dan aku suka banget sama yang aku kerjain, jadi dengan pekerjaan aku saat ini, jadi aku tuh ngejalaninnya tuh udah kayak hobi. Saking hobinya aku sama pekerjaan aku tuh sampai kadang suka lupa waktu, udah Senin sampai Jumat kerja, di weekend juga aku kadang-kadang kerja, dan memang tempat aku bekerja saat ini tuh terkadang menuntut aku untuk juga kerja di weekend. Tapi karena aku suka, aku tuh jadi nggak ngerasain tuh kayak beban. Cuman beberapa waktu belakangan ini, beberapa orang di sekeliling aku, teman-teman lama aku, keluarga aku, semua tuh kayak bertanya-tanya, emangnya kamu tuh nggak punya kesibukan lain ya selain kerja? Emang kamu tuh nggak bisa ya meluangkan waktu untuk ketemu sama keluarga dan lain-lain? Kok kerja terus sih? Jadi kayak aku tuh dipertanyakan gitu dengan apa yang aku lakuin sekarang. Padahal apa yang aku lakuin sekarang ini tuh karena aku punya satu cita-cita gitu. Aku tuh pengen banget untuk bisa financial freedom sebelum aku usia 35 tahun. Nah menurut Besti, salah nggak sih apa yang udah aku lakuin? Terus coba kasih masukan dong untuk aku, apakah aku harus memperbaiki apa yang udah aku lakuin, dan gimana sih caranya aku kasih pengertian ke mereka-mereka ini. Terima kasih Besti. Terima kasih Niken curhatannya, tapi semangat terus buat kamu. Tapi kalau misalnya lo orang yang kalau dalam bekerja kayak gitu nggak? Maksudnya sebelumnya suka kerja gitu. Kok maksudnya orang beda-beda ya, ada yang suka kerja, ada yang enggak gitu. Aku suka kerja sih. Suka kerja? Suka. Aku kayak kalau nggak kerja kayak aku uring gitu. Uring? Kayak aku jadi kayak aduh pengen ngerjain sesuatu hari ini. Kayak pengen misalnya paling nggak ada kegiatan gitu. Iya. Dan aku
Ini kan kira-kira kalau mau lamar kerja di aku Nggak bisa ya? bisa loh, karena biasa karyawan aku kalau weekend hilang loh. Oh hilang? Hilang. Oh, kalau karyawan gue nggak boleh hilang. Kalau weekend. Ya tapi bener sih, memang kalau menurut gue tuh orang tuh kan kesenangannya beda-beda ya gitu. Ada yang emang apa ya, yang bikin dia happy tuh kerja, ketemu orang gitu, kayak punya pencapaian, punya goals. Ada juga orang yang sukanya leha-leha. Kalau gue kebetulan tim leha-leha ya, harus digituin juga gitu. Tapi balik lagi sebenarnya kalau menurut gue ya kita lakuin apa yang bisa bikin kita happy. Tapi jangan lupa kita kan punya keluarga, punya teman-teman yang kadang-kadang memang harus dibagi. Apalagi kalau kita udah punya anak gitu, memang harus ingat bahwa tanggung jawab kita tuh ya nggak cuma kerjaan aja gitu. Jangan sampai nanti nyesal di kemudian hari di saat kita udah mau apa ya, tadi kan dibilang pengen financial freedom di umur 35 gitu. Di saat nanti dia udah ini tapi orang-orang udah menjauh, terus bonding sama keluarga nggak ada, itu kan nanti disesalkan gitu. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut aku sebenarnya selama pekerjaannya itu bikin dia happy sebenarnya nggak apa-apa ya Kak. Tapi kita kan nggak bisa ngebeli ulang waktu. Bener. Gitu loh. Jadi aku tuh selalu kayak, kadang aku juga keasikan kerja sendiri, terus kadang aku kayak lupa kalau aku tuh apa sih prioritas aku. Kalau aku sebagai ibu dan sebagai anak, prioritas aku adalah walaupun kadang ada suatu hal yang kayak suatu opportunity yang besar banget ya buat aku, nggak bisa aku lewatkan gitu, tapi aku harus tetap menanam, ini bagi aku ya, aku harus menanam kalau prioritas aku tuh sebenarnya siapa, gitu. Apakah kerjaan, apakah si financial freedom setelah 35 itu lebih penting daripada waktu bersama keluarga, maksudnya ya itu kan pilihan masing-masing. Kalau aku ngerasa kayak dulu emang aku suka mikir kayak aku pengen nanti kalau udah tua leha-leha aja di rumah depan pantai bla bla bla, tapi aku mikir kayak terlalu obsesi ke situ dan melupakan apa yang ada di depan mata tuh bagi aku sayang banget sih Kak. Jadi kayak menurut aku ya nggak apa-apa kita memikirkan tabungan untuk hari tua, tapi inget juga apa yang ada di depan mata kita gitu. Tapi ya bagus sih kalau dia dapat pekerjaan yang sesuai yang dia senengin, karena jadi nggak jadi kerja gitu kayaknya. Iya, dan nggak semua orang itu menurut aku salah satu rezeki juga gitu. Maksudnya kadang-kadang kita suka lupa gitu kalau kita tuh rezeki kita tuh nggak cuman kayak uang, makan gitu, tapi punya lingkungan yang menyenangkan, punya pekerjaan yang bisa bikin kita happy. Itu tuh rezeki juga gitu. Karena nggak semua orang loh happy sama kerjaannya, bener nggak? Ya pokoknya sebenarnya ya itu dia benar, itu apa ya, it's a matter of prioritas. Kita tahu prioritas, tahu balance sih, harusnya sih fine aja gitu. Mungkin nggak kerja itu bisa sambil ketemu anak, main sama anak, atau sekedar paling nggak chat ngobrol sama teman lama gitu, mungkin bisa di balance di situ kali ya. Tapi by the way kalau misalnya kalian juga mau nambahin, pengen sharing-sharing juga soal tentang yang sama juga, nanti kalian bisa komen di bawah, nanti kali aja kita bisa bacain ya. Nah lanjut lagi nih, Cel, katanya kan kalau kerja keras itu membuahkan hasil, ya kan? Terus Rachel kan bisnisnya banyak, terus gimana sih caranya? Lo waktu itu kenapa gitu mikir dari selebgram terus punya bisnis banyak, dan gimana cara milih bisnisnya? Jadi kan gini Kak, pepatahnya kan bilang kerja keras akan membuahkan hasil, tapi semua orang harus note juga hasilnya tuh nggak semuanya bagus. Benar. Ya kan, orang tuh selalu beriming-iming kayak kerja keras terus ujung-ujungnya hasilnya pasti bagus, ya enggak juga gitu. Tapi hasil yang mungkin nggak seperti kita inginkan itu bisa jadi pelajaran buat kita untuk membangun kerja keras yang lain gitu Kak. Kalau aku kenapa waktu itu aku tetap mau bangun bisnis segala macam, pertama karena pengeluaran aku kan banyak ya Kak. Ya, pasti dari sini doang menurut aku tidak mencukupi ya. Kedua aku ngerasa mungkin orang-orang sekarang senang kali ya lihat muka aku di Instagram atau gimana, tapi kan kita nggak tahu kayak kapan nantinya gimana. Jadi sekarang tuh aku lebih ke memanfaatkan semua opportunity buat aku nanti di hari tua gimana, kayak gitu sih. Bener-bener setuju banget. Kalau apa namanya tadi, kadang-kadang suka lupa hasilnya tuh nggak semuanya baik kan. Nah kebanyakan memang nggak tahu ya, gue ngerasa di banyak gitu orang-orang kita tuh yang selalu tuh kayak punya bisnis banyak pasti kaya raya, tapi lupa kalau bisnis itu kan nggak semuanya berjalan dengan lancar ya gitu. Belum bangkrutnya, belum ngidupin orangnya gitu.
bahwa memang bisnis itu tuh bukan berarti kaya, nggak sama sebanyak bisnis bukan berarti kaya raya. Bener nggak sih? Kayak orang-orang sekarang kan, wah gila si Rachel bisnisnya banyak banget. Tapi dia lupa gitu, banyak ada yang rugi, ada yang bangkrut, ada yang apa gitu. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya bukan berapa banyak bisnisnya, tapi memang usahanya itu sih, usahanya nggak hanya bisnis aja ya, maksudnya kayak kita kerja gitu, bener-bener kerja yang benar gitu, terus nggak hanya bisnis aja, bener-bener kita kerja apa yang kita lakukan itu ya pasti insya Allah ada selama kita bekerja keras terus pakai hati, jangan lupa doa ya, itu pasti insya Allah ada hasil. Ini nih gitu. Ini nih yang gue cari. Iya ini nih makna hidup gue gitu. Aku baru tahu yang namanya cinta tanpa syarat tuh di situ sih. Aku kayak nggak bisa banget berkata-kata banget, jadi aku nangis banjir gitu, nangisnya kayak selama aku hidup Niko itu adalah ayah terbaik banget.